Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bikin konten lagi, tapi kontennya lebih kepada mata kuliah ya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa memang saya di kampus STIE Bakti Bangsa Pamekasan salah satunya memegang mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Kenapa saya memegang mata kuliah ini? Karena mata kuliah ini sesuai dengan basic saya. Dan saya sangat senang sekali membahasnya karena lebih kepada bagaimana kemudian saya diminta untuk memberikan mendorong agar kualitas sumber daya manusia itu dari hari ke hari semakin membaik gitu kira-kira. Nah, saya akan bahas yang pertama ialah soal apa itu MSDM terlebih dahulu. Banyak orang mengenal bahwa manajemen sumber daya manusia itu dianggap bagian yang mungkin abai dalam proses menjalankan bisnis dalam sebuah perusahaan atau sebuah lembaga. Padahal sebenarnya manajemen sumber daya manusia itu sangat dibutuhkan. Kenapa dibutuhkan? Karena lewat manajemen sumber daya manusia itu kemudian kita bisa mengetahui dan mengatur satu persatu tentang apa saja yang harus kemudian dilakukan oleh perusahaan. Salah satunya ialah melalui manajemen sumber daya manusia. Saya sering menyampaikan bahwa manajemen sumber daya manusia ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap proses berjalannya organisasi perusahaan di sebuah perusahaan ataupun lembaga. Yang akan menentukan kualitas perusahaan itu atau yang menentukan kualitas dari lembaga itu salah satunya lewat SDM ini. SDM ini sebenarnya bahasa kerennya. Bahasa biasanya ya karyawan, gitu kira-kira begitu ya. Tapi ada sebagian perusahaan yang menganggap MSDM ini tidak penting. Hanya sebatas ketika dia butuh karyawan, rekrut, setelah rekrut selesai, gitu kira-kira begitu gitu. Padahal di situ ada makna yang tergandung yang cukup luar biasa dan ini penting untuk kemudian kita laksanakan dalam sebuah lembaga, organisasi atau perusahaan. Jadi kalau di perusahaan itu dalam proses seleksi karyawan tidak menggunakan manajemen sumber daya manusia, bukan tidak baik, tapi akankah lebih baik lagi ketika kita menggunakan sistem manajemen sumber daya manusia? Itu gambaran awalnya saja. Lalu apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia? Di sini disebutkan bahwa manajemen sumber daya manusia ialah proses merencanakan. Yang kedua, proses mengorganisasikan. Yang ketiga, proses pengarahan, pengendalian, dan yang terakhir adalah proses untuk memelihara serta memberhentikan karyawan dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, individu maupun karyawan dan masyarakat. Apa maksudnya di sini? Ini jelas sudah. MSDM berarti merencanakan sumber daya manusia yang akan dimasukkan di sebuah perusahaan. Kira-kira perusahaan ini butuh berapa? Itu kira-kira begitu. Jadi direncanakan dulu sebelum melakukan proses rekrutmen. Direncanakan dulu kira-kira perusahaan saya ini butuh berapa orang dan ditempatkan di mana saja dulu. Tapi ada semacam cara berpikir yang mungkin bisa kita balik terlebih dahulu. Kenapa? Jangan menentukan kebutuhan karyawan dulu, tapi menentukan pekerjaan apa dulu. Itu kira-kira. Jadi pekerjaan apa dulu yang dibutuhkan oleh perusahaan? Misalnya pekerjaan A, kedua pekerjaan B, ketiga pekerjaan C. Dari beberapa pekerjaan itu kira-kira butuh berapa SDM atau berapa karyawan? Begitu kira-kira begitu. Gitu. Setelah kita mengetahui butuh berapa karyawan, itulah yang dimaksud sebagai proses perencanaan. Diawali dari jumlah kebutuhan dulu. Jumlah kebutuhan yang dibutuhkan dalam perusahaan itu sendiri. Selanjutnya baru kita menghitung kira-kira berapa karyawan yang dibutuhkan. Itulah yang dimaksud dengan proses perencanaan. Itu yang pertama. Yang kedua, proses pengorganisasian. Tentu ketika sudah kita melakukan rekrutmen kepada masyarakat secara luas, sudah menarik karyawan untuk bergabung ke perusahaan kita, maka proses yang kedua adalah proses pengorganisasian. Apa yang dimaksud dengan proses pengorganisasian? Diatur loh mereka. Kita kan sudah tahu posisinya apa saja mereka sebelum kita melakukan proses rekrutmen. Baru setelah itu dilakukan pengorganisasian, pengaturan.
kamu ditempatkan di sini, kamu ditempatkan di sini. Tugas pokok dan fungsi kamu seperti ini. Tugas pokok dan fungsi kamu akan seperti ini. Gitu. Itu yang dimaksud dengan pengorganisasian. Ada di divisi A, divisi B, divisi C, divisi D dan sebagainya. Gitu. Setelah kemudian sudah diketahui dari beberapa orang yang direkrut itu, baru selanjutnya adalah proses pengarahan. Apa yang dimaksud dengan proses pengarahan? Mereka diarahkan. Ada pertanyaan misalnya, Pak, mereka sudah pengalaman dari kurikulum VT yang masuk ke kami misalnya. Apa perlu kemudian mereka diarahkan? Tentu dong. Dari sebelum dia tidak mengetahui perusahaan, kemudian dia masuk ke perusahaan, maka secara otomatis mereka ada dalam ruang baru, ada dalam lingkungan baru, ada dalam teman baru juga bisa jadi. Gitu. Maka dibutuhkan yang namanya pengarahan dari siapa? Ya dari pimpinan-pimpinan yang ada di perusahaan itu. Karena mereka akan ditempatkan di beberapa posisi-posisi gitu. Gitu, diarahkan. Dan yang ketiga, yang selanjutnya adalah pengendalian. Setelah proses pengarahan selesai, dikendalikan. Apa tujuannya pengendalian? Agar mereka bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, tidak kemana-mana. Kalau kemudian perusahaan sudah memberikan memberikan tugas A, B, C, D, E, maka tidak boleh mereka akan bekerja tidak boleh bekerja E, F, G, tidak boleh. Begitu kira-kira gambarannya saya seperti itu.